Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini, sampai pada pagi hari ini, kita selalu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan nikmat Allah, terutama nikmat kesehatan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai santapan rohani pada siang hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang berisi nasihat Luqman terkait dengan zikrullah, nasihat Luqman terkait dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira Luqmanul Hakim tidak asing lagi bagi kita, karena nama Luqman itu telah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai nama dari sebuah surah. Surah itu dinamai dengan surah Luqman karena ada kisah Luqman dan putranya di dalam surah itu. Luqman bukanlah seorang nabi menurut para ulama, tetapi dia seseorang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah manusia yang bijak, manusia yang diberikan ilmu hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu hikmah yang diberikannya itu disampaikan oleh Luqman kepada putranya. Beliau seorang yang sangat bijak, beliau seorang yang sangat memiliki ilmu hikmah yang dalam. Karena itulah maka dia memberi nasihat kepada anaknya seperti yang dikisahkan oleh Al-Quran. Dan ini saya sampaikan pagi ini, kisah Luqman menyampaikan kepada anaknya terkait dengan zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis itu berasal dari Syahar bin Hausyab. Dia berkata bahwa aku pernah menerima sebuah informasi yang menyatakan bahwa Luqmanul Hakim itu pernah berkata kepada putranya, pernah memberi nasihat kepada putranya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ini yang kita mau sebutkan pada tausiah kita pada hari ini. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, saya tidak baca teks hadisnya, saya bacakan saja langsung kepada terjemahannya. Wahai anakku, jangan engkau mempelajari sebuah ilmu yang menyebabkan engkau memuji-muji orang yang pintar. Jangan. Atau jangan sampai kamu belajar ilmu, tujuanmu ingin menunjukkan kesombonganmu terhadap ilmumu. Pesan yang kedua, wahai anakku, jangan engkau mempelajari suatu ilmu yang menyebabkan engkau menjelek-jelekkan orang bodoh, orang yang tidak berilmu. Jangan sampai, kata Luqmanul Hakim, engkau belajar ilmu dengan tujuanmu untuk menghina orang-orang yang tidak berilmu. Jangan, kata Luqmanul Hakim. Kemudian yang ketiga, wahai anakku, jangan engkau mempelajari suatu ilmu yang menyebabkan engkau riya di dalam majelis.
Jangan sampai, kata Luqman kepada anaknya, engkau belajar ilmu, lalu dengan ilmumu yang tinggi itu engkau riya, engkau sombong dengan ilmu yang kamu peroleh. Jangan, kata Luqman. Pesan yang keempat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau tinggalkan suatu ilmu yang menyebabkan orang lain bertambah jauh dari ilmu itu. Jangan. Pelajarilah ilmu dan ajarlah kepada orang agar orang tambah dekat kepada suatu ilmu. Dan jangan sampai juga kamu jauh dari ilmu itu menyebabkan orang lain menyukai kebodohan, menyukai tidak peduli terhadap ilmu. Karena itulah maka nasihatnya, jangan kamu tinggalkan suatu ilmu menyebabkan orang bertambah jauh dari ilmu. Ajarkanlah kepada mereka, berilah kepada mereka ilmu itu, sehingga mereka bertambah dekat kepada ilmu. Yang kelima, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, pilihlah majelis itu secermat mungkin. Apabila engkau melihat sekelompok orang yang sedang berzikir, sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergabunglah dengan mereka. Jadi kalau ada orang yang sedang belajar ilmu, kemudian mereka sedang berzikir kepada Allah, maka dekatilah mereka dan bergabunglah dengan mereka. Apa sebabnya? Kata Luqmanul Hakim, sebab apabila engkau seorang yang berilmu, maka ilmumu itu akan bermanfaat bagi mereka yang ada dalam kelompok itu. Jika engkau adalah orang yang belum mengetahui apa yang mereka bicarakan, maka mereka mengajarkan engkau apa yang engkau tidak tahu. Waduh, itu bagus banget. Kalau engkau bergabung dengan suatu kelompok dan engkau punya ilmu, maka engkau bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan ilmumu. Tapi engkau misalnya engkau tidak punya ilmu tentang sesuatu yang mereka bicarakan, maka engkau mendapatkan ilmu dari mereka. Maka karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menurunkan rahmatnya kepada mereka yang sedang berzikir itu, maka engkau pun akan mendapatkan rahmat itu bersama mereka. Aduh, enak banget. Pastilah Allah menurunkan rahmat kepada orang yang berzikir. Karena itu kita yang bergabung dengan mereka berzikir, kita juga akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini perlu ini. Yang keenam, wahai anakku, apabila engkau melihat sekelompok orang yang tidak mengingat Allah, tidak dalam konteks berzikir kepada Allah, janganlah duduk bersama mereka, katanya. Sebab jika engkau seorang yang berilmu, maka ilmumu tidak akan ada gunanya buat mereka. Dan jika engkau orang yang tidak tahu, maka engkau akan bertambah tidak tahu, karena mereka tidak bercerita ilmu, tidak berzikir kepada Allah. Karena ingat, kata Luqmanul Hakim, jika engkau bergabung dengan mereka, apabila Allah menurunkan azabnya, maka engkau pun akan mendapatkan azab itu bersama dengan mereka. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itulah para pendengar, para pencinta ilmu, berzikirlah. Kalau ada orang yang berzikir, bergabunglah untuk berzikir. Karena apa? Karena manfaatnya sangat besar. Karena itulah para pendengar yang saya muliakan, inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga ada faedahnya bagi kita sekalian. Itulah nasihat Luqman kepada anaknya dalam kaitan dengan zikir itu. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.